Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqan alaina khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما البعد فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بالعلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفتك خاسرة وتجارتك بائرة. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sambung daripada kajian kitab yang di pertemuan kemarin sudah kita mulai, yaitu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imamul Ghazali, yang mana alhamdulillah di pertemuan pertama kemarin sudah kita baca, sudah kita dengarkan, sudah kita jelaskan tentang basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Juga sudah kita dengarkan tentang hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena beliau Al-Imam Ghazali, pengarang kitabnya yang kita baca, yaitu kitab yang bernama Bidayatul Hidayah, itu beliau memulai kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahi rabbil alamin.
sebagai tanda syukur nikmat dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa ngarang kitab dan mengharapkan keberkahan dari kitab ini, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengucapkan puji syukur beliau kehadirat Allah, beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilupakan Nabi Muhammad. Kita kalau hanya mensyukuri nikmat dari Allah, tapi kita tidak berterima kasih kepada Nabi Muhammad, berarti kita orang yang nggak tahu diri. Adik-adik, diam adik-adik ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah. Ada orang misalkan tiap hari muji Allah, tiap hari bersyukur sama Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi dia lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak salawat kepada Nabi, tidak ingat kepada Nabi, maka syukurnya itu belum sempurna. Kenapa begitu? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu gara-gara Nabi, Pak. Kita dapat hidayat, nikmat yang paling besar dulu. Orang itu kadang bahas nikmat pertama kali dihitung duit, yang pertama kali dihitung jabatan. Nikmat iman, nikmat Islam tidak dihitung sama dia. Atau lupa, tidak dianggap itu nikmat Pak, kita ini bisa iman kepada Allah. Nikmat kita bisa berada di dalam agama Islam. Nikmat kita tidak kekal abadi di nerakanya Allah. Nikmat kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Nikmat kita termasuk orang yang iman, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang harus kita syukuri dulu. Jadi ketika dihitung sama ulama, atau ketika ulama menyebutkan nikmat-nikmat yang besar dari Allah, pertama yang mereka sebutkan adalah nikmat al-imanu billah, nikmat iman kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa iman kepada Allah kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan dipisahkan bersyukur dengan Allah dengan bersyukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak minta kita syukuri. Nabi tidak butuh terima kasih kita. Nabi tidak butuh kita cinta kepada Nabi, tapi kita yang butuh dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mendapatkan manfaat ketika banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah jika kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ngajari, kata Nabi, kalau kalian berdoa, doa itu jangan langsung menyebutkan hajat kita. Kata Nabi, biar doa kalian pasti diterima oleh Allah, mulailah doa kalian dengan salawat kepadaku dan tutup dengan salawat kepadaku. Mulai dengan salawat kepada Nabi setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, misalkan pujian untuk Allah. Pokoknya buka doa kita, mulai doa kita pertama pujian untuk Allah. Setelah pujian untuk Allah, baru salawat untuk Nabi Muhammad. Setelah salawat kepada Nabi, doalah apa yang ingin kita sampaikan sama Allah. Minta ini ya Allah, minta itu, minta itu. Setelah selesai doa, tutup kembali dengan apa? Dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi kata Nabi, dimulai doa kalian dengan salawat kepadaku dan ditutup dengan salawat kepadaku, maka pasti diterima oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Nah, disebutkan alasannya. Karena kata Nabi, ketika kalian bersalawat kepadaku, salawat itu pasti diterima oleh Allah.
salawat kita itu ke Nabi pasti diterima oleh Allah. Pasti itu. Bahkan ulama mengatakan walaupun orang tadi salawat niatnya tidak ikhlas, tetap diterima sama Allah. Artinya dia tetap dapat pahala. Walaupun salawatnya tadi tidak ikhlas, minta dipuji. Kita kalau sholat, baca Al-Quran, kemudian niatnya ada ikhlas, tidak dapat pahala. Ini kan ada orang misalkan sholat, niatnya tidak ikhlas, pengen dibilang dia rajin ibadah, maka tidak dapat pahala sholat. Karena udah dapat pahala pujian dari wong. Ya, pujian dari wong tidak bisa kita katakan pahala, karena kata manfaat. Baca Quran, biar dibilang kita ahli ibadah, rajin baca Quran. Niatnya aja itu, tidak dapat pahala udah. Beda kasusnya dengan salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau niatnya ikhlas atau niatnya tidak ikhlas, dapat ganjaran dari Allah. Cuman tentu beda hasil dari wong niatnya yang ikhlas sama yang tidak ikhlas, pasti beda. Cuman dari segi ganjaran, pahala itu dapat. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Salah satu ulama mengatakan diterima tanpa perlu diragukan lagi, walaupun niatnya tidak bagus, karena itu salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ngajarin kita biar cerdas. Kata Nabi, kalau kalian mulai doa kalian dengan salawat kepadaku dan ditutup dengan salawat kepadaku, berarti dua-duanya diterima. Nah, tengah-tengahnya itu baru hajat-hajat kita. Kata Nabi, kalau yang pembukanya diterima, penutupnya diterima sama Allah, mustahil yang di tengah-tengah Allah tolak. Allah itu bukan zat yang berhitung, berikinan, bukan. Jadi kalau Allah terima pembukanya dan Allah terima penutupnya, pasti yang di tengahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dari situ Nabi nganjurkan untuk kita mulai doa kita, hajat kita, ketika kita menyebutkan hajat kita, munajat kita dimulai dengan salawat kepada Nabi dan ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, beliau juga memulai kitab beliau dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak alasannya kenapa beliau mulai kitab beliau dengan salawat kepada Nabi, karena juga termasuk alasannya, salah satu alasannya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya barang siapa yang di bukunya tertulis salawat kepadaku, maka malaikat akan selalu istighfar kepadanya selagi salawat itu masih ada. Jadi kalau kita punya buku, kita punya kitab, kita punya apa aja yang bisa ditulis, tulis sih salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat akan istighfar kepada kita selagi tulisan itu masih ada. Bayangkan Pak, malaikat istighfar buat kita. Malaikat mintakan ampun kepada Allah buat kita. Besar pahalanya. Cuman apa? Cuman karena di buku tersebut ada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ulama ketika mereka mengarang satu kitab pasti diawali dengan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, dan diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, kemudian juga diawali dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir beliau tutup lagi dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan salawat kepada Nabi adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Salah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita dekat dengan Allah dan diri kita dekat dengan Nabi. Oh, pahalanya banyak. Salah satu pahala
orang yang banyak salawat. Kata Nabi besar Muhammad SAW, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kan salawat yang paling pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata Nabi, yang salawat satu kali kepadaku dibalas sama Allah 10 kali salawat. Satu dibalas 10. Sallallahu alaihi biha asyra. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tentu makna salawat Allah beda dengan makna salawat kita. Apa arti salawat Allah? Rahmat. Allah akan berikan kita 10 rahmat, keberkahan, maghfirat. Itu salawat dari Allah untuk kita. Satu dibalas 10. Ulama semua mengatakan kalau satu dibalas satu saja itu enggak setimpal. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan salawat dari kita dan salawat dari Allah. Umpama Allah bilang yang salawat kepada Nabi satu kali, aku balas salawat satu kali. Itu masih balasan yang luar biasa. Masih ganjaran yang sangat hebat. Kenapa begitu? Karena tidak bisa dibandingkan salawat dari makhluk dan salawat dari Al-Khaliq. Tidak bisa dibandingkan salawat dari kita dan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah. Dari Allah pasti lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa. Ini sudah dari Allah, dibalas bukan sekali tapi 10 kali. Itu hadisnya begitu. 10 kali dibalas sama Allah. Satu kali kita salawat dibalas 10 kali salawat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa luar biasanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ ulama mengatakan salawat itu jadi misalkan kita dikasih dua pilihan, salawat apa baca Al-Quran. Ulama mengatakan yang lebih mulia, yang lebih banyak pahalanya itu adalah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai segitu. Tapi tentunya ada waktu-waktu yang di situ kita lebih dianjurkan baca Al-Qur'an. Ya, jadi zikir itu kan ada waktu-waktunya. Ini umpama udah semua wiritan rutinan kita baca Al-Qur'an udah selesai. Kalau itu hari Jumat baca surat Kahfi udah selesai. Kalau itu waktu sore baca surat Waqiah atau Tabarok sudah selesai. Kosong. Mana yang lebih afdol? Kita mau ibadah, salawat atau baca Al-Quran? Kata ulama, pahala baca salawat lebih banyak daripada pahala baca Al-Quran. Dari mana? Dari situ tadi. Satu kali salawat kepada Nabi, 10 salawat dari Allah. Sedangkan kalau pahala baca Al-Quran, kata Nabi satu huruf 10 pahala. Yang dibandingkan sama ulama, lihat kata ulama, Nabi ketika memberikan kabar gembira, menyebutkan pahala orang yang bersalawat, Nabi nisbatkan kepada Allah. Lafadznya kan begini, barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka akan dibalas sama Allah salawat sebanyak 10 kali. Nabi nisbatkan perbuatan salawat kepada Allah. Sedangkan pahala baca Al-Quran tidak seperti itu. Kata Nabi, orang yang baca Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Tapi tidak dinisbatkan sama Nabi kepada Allah. Nah, penisbatan ke Allah ini yang bikin salawat istimewa. Penisbatan salawat dari Allah kepada kita. Wah, itu kata ulama tidak bisa dibandingkan dengan ibadah dengan pahala yang lain. Ini pahalanya salawat. Nah, jadi kalau tentunya kata ulama,
Semua ibadah afdalnya kita amalkan semua. Jadi ada waktunya. Ada waktu kita baca Quran. Sehari misalkan sudah biasa baca Al-Quran sehari sejuz. Belum biasa sehari setengah juz. Selesai udah ini. Salawat juga biasanya sehari 100 paling sedikit. Misalkan. Selesai udah. Masih ada waktu kosong. Mau yang mana kita pilih? Ulama mengatakan perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan artinya kita salawat dan baca Quran. Nah, bagus juga itu. Karena Al-Quran juga pahalanya besar. Al-Quran adalah kalamullah dan Nabi menganjurkan kita untuk banyak baca Al-Quran. Nah, jadi ibadah itu diselang-seling, zikir itu diselang-seling. Dan ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umat Nabi Muhammad itu ibadahnya dimacam-macamkan sama Allah. Macam-macam. Kita ada ibadah salat. Setelah salat ada ibadah sedekah, misalkan. Ada ibadah nuntut ilmu. Nuntut ilmu kita ini ibadah. Ada ibadah nyenengkan hati wong rumah, ibadah. Ngasih nafkah yang halal, ibadah. Dipermacamkan sama Allah. Diperbanyak wasilah perantara untuk kita kepada Allah. Jadi tidak ibadah itu sholat, misalkan tidak. Banyak ibadah itu. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alima minka wujudal malal falau wanalakat ta'at. Kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hikam, Allah itu tahu kalian manusia cepat bosan. Alima minka wujudal malal. Allah tahu manusia itu cepat bosan. Falau wanalakat ta'at. Maka Allah permacamkan. Allah banyakkan cara untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bukan hanya sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji seumur hidup sekali bagi yang mampu, umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu, seterusnya. Banyak macam ibadah, ada sholawat, ada baca Al-Quran, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, lafzul jalalah, apapun. Jadi kita misalkan lagi capek baca Quran, badan lesu, cukup kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Lagi capek megang Quran, udah sambil senderan banyak sholawat kena Nabi. Lagi semangat pengen baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Nah, jadi gampang untuk umat Nabi Muhammad agar bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala salawat begitu luar biasa. Rugi kalau kita tidak banyak salawat kepada Nabi. Dan Nabi dalam hadis lain beliau pernah bersabda, kata Nabi, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi, yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak bersolawat kepada aku. Makin banyak kita salawat kepada Nabi, makin dekat kelak di hari kiamat kita dengan Nabi. Artinya apa Pak Bu dekat dengan Nabi? Artinya pasti selamat. Yang dekat dengan Nabi di akhirat tidak mungkin di pinggir neraka kan itu. Apalagi masuk neraka tidak mungkin. Apa dekat dengan Nabi? Yang dekat dengan Nabi di akhirat artinya hidupnya enak nanti di akhirat. Di surganya enak. Surganya bukan surga yang bawah karena Nabi pasti surga paling atas. Itu kelebihan orang yang dekat dengan Nabi. Dan Nabi udah kasih tahu, pengen bangga sama aku kakek di hari kiamat, banyak-banyak sholawat semua. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, yang dapatkan manfaat itu kita bukan Nabi. Kita sholawat sama Nabi, ya Allah. Kan apa arti sholli? Sholli itu, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah derajat yang tinggi untuk Nabi Muhammad. Itu arti salawat. Allahumma sholli. Ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi.
Tapi yang paling banyak dapat manfaatnya itu kita, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa namanya, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, kalau kita awali dan kita akhiri doanya dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali dalam kitab beliau yang kita baca, Bidayatul Hidayah, setelah memuja dan memuji Allah, beliau bersalawat dan mengucapkan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang beliau ucapkan, salawat yang kita ucapkan untuk Nabi itu pasti dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita mengucapkan salawat dan salam. Salam itu assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi. Kita itu pas salawat ucapkan salam ke Nabi. Kata Nabi, ini sebelum kita bertanya udah Nabi jawab. Kata Nabi, salam kalian itu sampai ke aku. Ini sayangnya Nabi ini. Jadi Nabi itu tidak mikirkan cuma umat yang ada di depan Nabi, sahabat. Tapi yang Nabi pikirkan juga yang hidup di akhir zaman, yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Makanya dalam hadis Nabi ngomong, salawat kalian itu sampai ke aku. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Kata Nabi, Allah itu punya kelompok khusus malaikat. Apa tugasnya? Keliling ke muka bumi ini, nyampaikan salam dan salawat dari umatku, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli wa yusallimu alaih. Tiap ada salawat ke Nabi, malaikat ini nyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, dia fulan bin fulan. Jadi bukan hanya disebutkan namanya, tapi nama bapaknya juga disebutkan. Jadi yang didengar sama Nabi bukan cuma nama kita, nama bapak kita didengar sama Nabi. Fulan bin fulan ya Rasulullah, saat ini salawat dan ucapkan salam ke kamu. Ini hadis, Pak. Kurang apa jadi? Kita dari tadi salawat ke Nabi, ini sampai ke Nabi. Senang gitu kan? Dan Nabi ngomong, aku jawab. Di hadis lain, Nabi SAW, beliau mengatakan, setiap ada yang salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Kata ulama berarti, maka kata ulama ahlu sunnah wal jamaah, Nabi itu hidup di kuburan Nabi, di alam barzah hidup. Ucap apa menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi ngomong, aku jawab. Salam dari wong yang jauh, bukan di depan makom, depan kuburan Nabi, disampaikan sama malaikat. Ada malaikat khusus, kita jangan, beb, sagonian berarti malaikat ini. Banyak gawinya. Ya, kalau manusia banyak yang salawat ke Nabi, jangan pakai tolak ukur kita. Ini malaikat ciptaan Allah. Sekejap mata dari pemulutan bisa ada di Amerika sana. Sekejap mata, Pak. Jangan kita ngukur malaikat macam. Kalau sudah urusan yang berkaitan dengan Allah, jangan kita ukur dengan logika atau akal kita. Jangan kita ukur dengan kemampuan kita. Misalkan ada keramat wali ini misalkan tidak makan setahun, biasa. Ngapo? Yaitu keramat. Keramat itu dari siapa? Dari Allah. Allah mampu, tidak mampu, ya sudah, jangan heran. Maka yang tidak percaya dengan keramat wali itu sama dengan tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Kalau yang melakukan itu dia dewe tanpa bantuan Allah, itu baru mustahil. Kita misalkan bisa tidak satu langkah dari pemulutan ada di Mekah, mustahil. Orang pemulutan mau ke Mekah, tidak mungkin naik perahu. Kayak di viral haji naik perahu, bohong itu. Mustahil haji naik perahu, kan begitu.
Iya, yang dihadapi musuh-musuh, belum Samudra Atlantik. Orang biasa dari Pemodotan misalkan, dari Palembang mau ke Mekah harus naik mobil dulu, naik bis ke bandara, naik pesawat, turun, naik bis lagi, baru nyampe Mekah. Itu kemampuan kita. Tapi kalau kemampuan Allah, tak usah diukur dengan kemampuan manusia. Allah menginginkan kita ada di Palembang, di Pemulutan. Kita melangkah setapak tank langsung di Mekah. Mampu. Kenapa tidak mampu? Makanya tidak mustahil. Karena kita nisbatkan kepada Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, apa yang Allah katakan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah nisbatkan kepada Allah. Dan ini pesan dari Allah untuk kita, untuk orang yang hidup di zaman sekarang ini. Bahwasanya hal-hal yang aneh terjadi pada ulama, pada aulia, kekasih-kekasih Allah, itu yang membuatnya terjadi adalah Allah. Makanya di surat Isra kata Subhanalladzi, Maha suci Zat yang telah menisra mi'rajkan hambanya. Allah puji zatnya Allah. Maha suci zat yang menisrakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat juga itu bukan dari manusia. Mukjizat itu juga pemberian dari Allah kepada manusia, yang mana manusia itu statusnya nabi atau rasul. Namanya mukjizat. Kalau karomah di bawahnya sedikit. Karomah itu pemberian dari Allah yang menyebabkannya Allah, cuman Allah berikan kepada orang yang statusnya wali atau orang soleh, orang yang bertakwa, orang baik, bukan nabi yang tadi, tapi itu bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama dari Allah. Maka itu jangan tertipu. Sekarang ini kan banyak di YouTube, di Instagram, di TikTok, sok-sok logika, sok-sok syariat, sok-sok paham agama. Dulunya itu guru silat, tahu-tahu jadi guru agama. Komentari keramat wali ini. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Orang yang mengomentari keramat wali, ngomong itu tidak masuk akal, berarti dia tidak nyingok Allahnya. Yang dia lihat, yang dia manusia, ya mustahil. Manusia mustahil. Hatta untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kita lihat jasadnya Nabi, akhirnya kayak Abu Jahal, tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj? Abu Jahal, grup Abu Lahab, Uzun. Karena mereka ditolak ukur dengan mereka. Muhammad, kau ngomong semalam ke Baitul Maqdis. Habis dari Baitul Maqdis kau ke langit paling tinggi. Habis itu subuh ini kau sudah ada di antara kami. Geleng-geleng mereka. Kami ini, kata Abu Jahal, kalau ke Baitul Maqdis pergi 1 bulan. Belum baliknya 1 bulan. PP 2 bulan. Belum dihitung perjalanan ke langit. Saya begitu. Sedangkan kau semalam udah selesai kalau itu. Diukur dengan kemampuan dia, dengan logika dia. Makanya udah iman. Makanya malah dicaci Nabi. Nah ini sama kasusnya dengan orang akhir zaman ini. Cerita dengar cerita keramat wali, dia ukur dengan dirinya, dengan kemampuannya, dia tidak bakal percaya, Pak. Tapi lihat seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal pas habis dengar cerita Nabi Isra Mi'raj tadi, cepat-cepat natangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar belum dengar dari Nabi. Dia berharap, Abu Jahal berharap Abu Bakar juga nggak percaya. Jadi murtad. Apa jawab Abu Bakar? Benar kau dengar cerita itu dari Rasulullah, wahai Abu Jahal? Iya, aku dengar dari temanmu Muhammad. Senang Abu Jahal. Dia kira Abu Bakar bakal, kata Abu Bakar Siddiq, kalau begitu aku percaya. 1000 lebih dari itu aku percaya. Jangankan cuma segitu. Nah ini, ngapa percaya? Karena yang dia juga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah. Dia tidak nyingok jasad basyariah Nabi Muhammad. Tapi yang dia perhatikan, yang dia fokuskan, yang dia imani, Nabi adalah utusan Allah, bukan manusia sembarangan. Nabi pasti mendapatkan mukjizat dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah di Al-Qur'an banyak, Allah itu mampu untuk melakukan apa yang Allah lakukan bisa Allah lakukan. Nah, jadi orang yang tidak percaya dengan keramat para wali itu adalah orang yang tidak atau belum sempurna dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke pembahasan tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang paling sedikit itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita salawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah. Kita salawat kepada Nabi dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tadi keliling, nyari majlis-majlis, nyari wong-wong yang lagi salawat kepada Nabi. Kemudian dia datang ke Nabi, dia sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namanya dan nama bapaknya. Nah, makanya kata ulama, termasuk tanda atau cara kita bakti kepada bapak kita, banyak-banyak salawat ke Nabi. Kenapa? Karena makin banyak kita salawat ke Nabi, makin sering disebutkan nama bapak kita di depan Nabi. Disebutkan, Pak. Kita kalau nama kita disebutkan depan presiden, oh jengek semalaman. Presiden nyebut nama aku atau Pak Gubernur, oh, manusia juga. Sama aja kamu, cuma kata jabatan kamu. Dia ada jabatan, habis jabatan selesai. Macam dituhankan, macam sama. Tapi senangnya luar biasa. Ini Nabi Muhammad yang tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Nabi Muhammad tidak sama dengan makhluk termulia. Mulia bukan karena jabatan. Mulia memang karena pilihan. Mulia bukan karena jabatan, tapi memang karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan disebutkan nama kita di depan Nabi berkali-kali setiap hari dan nama bapak kita. Kira-kira kaget di akhirat Nabi kenal apa tidak? Pasti kenal sama kita. Pas kita minta syafaat, Nabi kenal. Oh dia dunia dulu. Siapa namanya? Oh Fulan bin Fulan. Oh aku ingat. Dia dulu banyak salawat sama. Dia dulu sering nyebut nama aku. Dia dulu sering mengucapkan salam kepada aku. Maka cepat diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali memulai kitab dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah malam hari ini perkumpulan kita ini karena tadi kita banyak salawat kepada Nabi dan pembahasannya salawat kepada Nabi, mudah-mudahan salawat kita, dan kita harus yakin karena itu janji dari Nabi disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan nama kita dan nama bapak kita. Nama kita dan nama bapak kita. Jadi beliau memulai dengan salawat dan salam. Khairi khalqih, kepada hambanya yang termulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Muhammadin rasulihi wa abdih, utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang paling disukai oleh Nabi adalah hambanya Allah. Beliau itu paling senang dengan gelar tersebut, Abdullah, hambanya Allah. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an di tempat-tempat yang spesial Allah sebutkan Nabi dengan nama hamba. Kayak tadi Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab, surat Kahfi. Maha puji dan puja syukur kepada Allah yang menurunkan kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah. Pokoknya sifat yang paling Nabi senang adalah hambanya Allah. Beliau setiap ditanya, siapa kamu? Aku Muhammad, Abdullah wa Rasulullah.
Aku Muhammad, hambanya Allah dan utusannya Allah. Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Kemudian disunnahkan juga ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita juga salawat untuk keluarga Nabi dan untuk sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi kalau di bab salawat itu semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman itu adalah keluarga Nabi. Di pembahasan atau di bab salawat, bab doa, itu keluarga Nabi yang dimaksud bukan hanya keturunan Siti Fatimah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini semua kullu mu'minin taqiyyin. Ada yang mengatakan kullu mu'minin walau asin. Walaupun dia ahli maksiat, dia tetap dapat salawat dari yang kita bacakan ini. Karena apa? Karena wong yang maksiat lebih butuh untuk didoakan. Dan Nabi itu syariat sangat menganjurkan kita mendoakan orang yang lalai. Jadi kalau kita juga ada keluarga kerabat kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak galak nutup aurat, selain kita nasihati, kita doai juga Pak. Kita kadang nak nasihati tidak pernah kita doai, salah itu. Doakan dan dinasihati. Dia udah nerima nasihat kita, ya sudah, berarti tinggal kita doakan deh. Kapan dia nerimanya? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nerima dan nerima nasihat itu urusan Allah. Yang penting kita harus mendoakan kerabat, keluarga, teman kita yang sedang lalai, sedang sering bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Artinya walaupun dia maksiat, tetap dia saudara kita seagama. Kita harus benci dengan maksiatnya, benci dengan kelakuannya, benci dengan ingkar dengan apa? Dia tidak sholat, tapi tidak boleh benci dengan wong. Dengan apa? Dengan bukti kata ulama, ketika dia ninggalkan maksiat tadi harus langsung kita biasa. Tidak boleh kita dendam, tidak boleh kita musuhi, tidak boleh. Jadi ketika lihat orang yang maksiat, boleh benci ke amalannya, tidak boleh benci ke orangnya. Makanya didoakan, makanya disalawatkan. Salawat artinya doakan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud alihi keluarga Nabi di sini yaitu adalah kullu mu'min, semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi min ba'dihi. Adapun sahabat Nabi seperti yang kita pernah sebutkan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ketemu dengan Nabi di kehidupan dunia. Ya, sahabat Nabi itu yang ketemu Nabi di kehidupan dunia. Nabinya masih hidup di dunia, wong yang nyingok tadi juga masih hidup di dunia. Jadi yang mimpi Nabi bukan sahabat. Kenapa? Karena kalau mimpi Nabi setelah Nabi wafat, Nabinya sudah di alam barzah, bukan di alam dunia ini. Definisi sahabat, orang yang ketemu dengan Nabi di alam dunia ini, di kehidupan dunia. Kemudian ketemu dengan Nabi tadi setelah Nabi Muhammad diutus sama Allah. Kalau dia ketemu sama Nabi pas Nabi masih kecil, kemudian dia meninggal, Nabi belum diutus sama Allah, berarti dia bukan sahabat. Ibu Nabi Siti Aminah bukan sahabat. Kakek Nabi Abdul Muttalib bukan sahabat. Jadi harus ketemu dengan Nabi setelah diutus sama Allah. Kemudian harus iman sama Nabi. Dia ketemu sama Nabi di dunia. Sampai Nabi diutus, dia masih ketemu dengan Nabi. Tapi dia iman sama Nabi, ya buat apa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kan mereka ini semua ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diutus sama Allah. Tapi dia iman, maka mereka bukan sahabat. Sahabat itu harus ketemu dengan Nabi dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, beliau yang ketemu dengan Nabi kehidupan dunia, iman kepada Nabi, harus meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Misalkan dia ketemu dengan Nabi udah diutus, dia iman sama Nabi, tapi kemudian tidak lama dia murtad,
mati dalam keadaan murtad, maka orang itu bukan sahabat. Seperti siapa contohnya? Musailamah al-Kadzdzab. Ada orang yang ngaku nabi bernama Musailamah. Dia ketemu dengan Nabi. Dia baiat Nabi Muhammad, masuk Islam. Ketika Nabi wafat, dia murtad, tak cukup murtad, dia ngaku nabi. Ah, ini bukan sahabat, begitu. Nah, jadi siapa sahabat? Sahabat itu generasi orang yang melihat Nabi walaupun cuma sekali, atau dia tak jengok Nabi, Nabi yang jengok dia, atau dia jengok Nabi, Nabi tak jengok dia. Pokoknya satu kali pernah dilihat atau melihat Nabi. Setelah Nabi Muhammad diutus sama Allah, dia iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, maka dia adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dikritiki, tak boleh dicaci, tak boleh dijatuhkan martabatnya. Karena kedudukan sahabat Nabi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad, dan banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahrum. إنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.